Ruang kolaborasi modul 1.4 Studi kasus Kelompok 1 CGP Angkatan 11 kelas 69 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terdiri dari Binti Rahayu Purwanti, SPD SD, Siti Solehah SPD SD, Farida Atmiati SPD SD. Kasus 1. Analisis kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Menstabilkan identitas. Terlihat dari Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun akhirnya mau meminta maaf atas kesalahannya. 2. Memvalidasi tindakan. Nampak dari Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Bu Eni. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkahnya, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus tersebut, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil sebagai teman, seperti tercermin dalam kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah sesuai karena Ibu Santi telah bersedia berbagi praktik baik dengan Bu Eni. Kasus 2. Analisis kasus 2. Pertanyaan pertama, dalam kasus tersebut sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sikap posisi Bapak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka Bapak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?
Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak dibenarkan karena akan berakibat anak tersebut menjadi dendam dan tidak menyukai guru tersebut serta menjadi down mentalnya. Kasus 3. Analisis kasus 3. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan dan kesukaan terhadap mata pelajaran tertentu. Pertanyaan ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan antara lain 1. Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? 2. Fajar, tahukah kamu peraturan yang ada di kelas apa saja? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut saya sebagai kepala sekolah adalah melakukan komunikasi individu dengan Ibu Dani dan Fajar secara terpisah untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang terjadi, kemudian bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Kasus 4. Analisis kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan untuk Dino. Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing baju Anto yang terlepas? Penguatan untuk Anto. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab, peduli, saling menghormati, saling menghargai, mandiri. Terima kasih, salam dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.